Halo teman-teman, tiba saatnya kita kepada lapor Mas Wapres yang terakhir ya, di end teman-teman ya, sudah end game ini lapor Mas Wapres ya. Coba gua share ke teman-teman, ada 2 informasi yang gua dapatkan terakhir ya, mengenai Mas Wapres ini. Ini di November, 26 November hari ini ya? Bukan, ini sudah lama ini, sudah 17 November ya. Lapor Mas Wapres, dikeluhkan masyarakat ya. Kini dibikin banyak aturan katanya ya. Teman-teman tinggal baca aja ini dari inilah.com ya. Yang paling menarik itu di bawah teman-teman. Yang paling menarik itu di bawah adalah ini nih. Hal lain yang diatur dalam ketentuan tersebut itu meliputi tak taat pada tata tertib Sekretariat Wakil Presiden, termasuk larangan untuk mengambil gambar ataupun video dan membuat konten media sosial selama proses pelaporannya. Gua rasa ini adalah aturan yang ditambahkan lagi dan diperketat lagi mengingat gua adalah satu-satunya orang yang di luar dari, media pers ya, yang membuat konten di dalam kantor Wapres tersebut ya. Jadi setelah gua tahu ada aturan ini diperketat lagi, gua rasa udahlah, percuma lah ya, omong-omong aja, omong kosong ini semua ya. Dan ternyata memang tidak ada hasil sampai sekarang teman-teman ya. Sampai sekarang gua ada kirim email nggak pernah dibalas, chatting WhatsApp tidak pernah dibalas, kemudian lapor GoID juga tidak ada prosesnya. Jadi kita hanya datang, masuk ke situ dan tidak tahu kabarnya teman-teman. Sampai hari ini tidak ada kabar, ini sudah 14 hari by the way. Jadi sudah selesai ya, semua janji-janji dalam, lapor Mas Kapes itu omong kosong semua teman-teman ya, omong-omong semua. Oke, kalau kita ngomong membuat konten media sosial kenapa nggak boleh? Kenapa bikin konten media sosial tidak boleh untuk lapor Mas Wapres? Karena kalau kita ingat ya, orang pertama yang membuat konten media sosial terhadap Mas Wapres ini adalah orang yang bernama Gibran Rakabuming Raka, ya. Dia orang pertama yang membuat lapor Mas Wapres ini pada konten media sosial dia. Dia orang pertama yang publiskan berita ini di konten media sosial, teman-teman ya. Jadi orang yang pertama kali membuat pelaporan media sosial, konten media sosial mengenai ini adalah Gibran, yaitu Mas Wapres itu sendiri. Sedangkan kita, warga masyarakat, tidak boleh membuat media sosial sehubungan dengan program ini. Kacau balau, teman-temannya, kacau negara ini ya. Nah, ini berita selanjutnya dari inilah.com juga ya. Maksud hati lapor Mas Wapres, apa daya jadi ngendong buang uang di Jakarta. Nah ini ada bapak-bapak ini ya, Bapak Sitomorang warga Sumatera Utara ya, ditemui di luar pagar Istana Wapres di kawasan Kebon Sirih. Nasib malang benar-benar dialami Pak Sitomorang ya, orang udah usia 60 tahun asal Sumatera Utara. Harapannya untuk mencari solusi atas masalah sewa lahan di kampung halamannya melalui layanan aduan lapor Mas Wapres, berujung kekecewaan ya. Setelah menempuh perjalanan jauh ke Jakarta, ia justru dihadapkan pada birokrasi yang berbelit dan janji yang terus-terus berubah ya. Dia berangkat 11 November, Situmorang menjadi salah satu pelapor pertama di layanan yang baru dibuka di Wakil Presiden Gibran Rakabuming tersebut ya. Namun, setelah melaporkan masalahnya, ia diminta datang lagi 10 hari kerja kemudian. Rabu 20 November, ia kembali. Hanya untuk diberitahu bahwa laporannya masih harus menunggu ya. Untunglah gue tidak perlu kembali ya. Kalau gue kembali bisa ribut gue di sana ya. Sampai sekarang WA mereka nggak dibuka-buka. Saya cuma mau tahu kelanjutannya ya. Jadi semua orang, teman-teman, semua orang di Indonesia menunggu-nunggu bagaimana proses kelanjutan dari lapor Mas Wapres. Bukan cuma menerima laporan, bagaimana prosesnya, bagaimana penanganannya, bagaimana tindak lanjutnya. Itu yang orang harapkan. Dan semuanya hanya omon-omon saja ya. Itu the real omon-omon in the town, teman-teman ya. Kata si Tumorang dengan wajah kecewa, amplop amplop berisi dokumen laporan masih erat di tangannya. Harapan tinggi, biaya tinggi. Demi menunggu kejelasan laporan, Pak Sitomorang memilih tinggal di Jakarta. Ia menyewa hotel murah di Jakarta Selatan 250.000 per malam ya. Namun tinggal selama 18 hari hingga 29 November sudah keluar 4,7 juta ya, belum kebutuhan makan. Di sini saya cuma bertemu teman lama sambil menunggu jadwal ulang ke Istana Wapres. Tidak hanya Sitomorang ya, cerita yang sama juga dari Pak Usman dan gua juga ya, gue nih fungsiawan nih, warga Pekanbaru Riau. Dengan harapan besar, ia datang ke Jakarta untuk melaporkan kasus penyerobotan lahan oleh pemerintah daerah. Namun setiba di Istana Wapres, ia diminta untuk mendaftar online terlebih dahulu. Kacau, kacau, kacau ya. Sekarang harus daftar online katanya ya.
Kalau dari awal tahu harus daftar online, saya nggak mungkin buang ongkos ke Jakarta ya. Informasi seperti ini harus yang jelas ya, memang kacau ya. Namun itu belum akhir cerita. Setelah pendaftaran, ia masih harus menunggu 14 hari untuk laporan diproses ya. Omong kosong Pak ya, mohon maaf Pak ya. Gua sudah 14 hari, tidak ada respon sama sekali ya. Kasihan, kasihan warga rakyat jelata ya. Kalau di luar negeri udah dituntut nih ke pengadilan nih si Mas Wapres ya. Birokrasi yang berliku ya, program lapor Mas Wapres memang menarik perhatian masyarakat, terutama mereka berasal dari daerah-daerah ya, yang selama ini sulit dapat keadilannya. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengklaim bahwa program ini telah menerima 400 laporan sejak dibuka. Dari jumlah itu, 75 laporan sudah diselesaikan. Itu kan kata lu, mana transparansinya, Bos? Mana transparansinya? Bongkar dong, buka dong ke publik. Omong kosong semuanya ya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua pelapor mendapat pelayanan yang cepat dan memuaskan. Birokrasi yang rumit dan kurangnya informasi menjadi kendala utama ya. Setiap pelapor diwajibkan membawa dokumen pendukung yang lengkap. Gua sudah lengkap. Gua sudah kasih by email. Sudah gua kasih semuanya ya. Jika tidak lengkap, mereka diminta mengirimkan dokumen tambahan melalui email. Sudah gua kirimkannya. Selain itu, Istana Wapres hanya melayani 50 aduan. Bos, Indonesia itu ada 300 juta manusia, teman-teman ya. Lu hanya mengakui hanya menerima 50 aduan per hari. Aduh, Mas Wapres. Udah gitu nggak diproses lagi laporan gue. Sitomorang dan Usman adalah gambaran dari banyak warga daerah yang menaruh harapan besar pada layanan ini ya. Mereka datang dengan keinginan sederhana, mendapatkan perhatian langsung dari pemerintah pusat. Namun, mereka justru dihadapkan pada kenyataan bahwa birokrasi, lagi-lagi birokrasi di pusat tidak jauh berbeda ya dengan di daerah, sama aja omon-omon semua ya. Oke, teman-teman tinggal baca aja ya, evaluasi mendesak ya, bla bla bla. Jadi udahlah ya, kita lupakan aja lah ya. Ada yang komentar nih, sudah aku bilang, nasib rakyat kecil itu ya seperti ini gitu ya. Jadi ini adalah video terakhir gue untuk lapor Mas Wapres ya. Semuanya hanya omon-omon, semuanya hanya pencitraan, semuanya hanya omong kosong ya. Silakan lu datang melaporkan, tetapi mau nunggu diproses, tunggu sampai dunia kiamat saja baru diproses ya teman-teman ya. Oke, itu ya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Semoga terbantu.